Selamat hari Minggu adik-adik. Hai Kak Cika, hai Kak Mega, apa kabar? Luar biasa, sehat selalu. Yes. Nah, kalau Kamela, apa kabar Kamela? Yang pasti luar biasa, sehat selalu. Yes. Adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Yang pasti Kak Mega luar biasa juga, sehat selalu. Yes. Nah Kak Mega tahu nggak minggu ini minggu Palmarum loh. Minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah Kak Mega, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu kita, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Kita lipat tangan, adik-adik yang di rumah lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk udara pagi hari ini. Kami boleh menghirupnya dengan penuh sukacita. Ya Bapak, kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Berkatilah kami semua baik yang ada di rumah dan dimanapun agar kami tetap bersukacita. Bapak berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar kami juga dapat memahami firman-Mu dan kami bersukacita dalam bernyanyi memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, Kamela, minggu ini temanya apa sih? Kak Mega mau tahu ya? Ya iya dong, mau tahu banget. Adik-adik di rumah pasti juga mau tahu ini Kak Mega tema kita minggu ini. Tapi tunggu dulu. Kamela mau adik-adik yang di rumah lebih bersemangat, lebih bersukacita lagi untuk ibadah minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Gerakannya ikutin Kamela ya. Yuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Adik-adik semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi lebih semangat. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau
Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami beribadah minggu ya Bapa. Kami berterima kasih Engkau memberikan kami kehidupan dan Engkau terus menjaga kami. Demikian seluruh anak-anak sekolah minggu di tempat mereka saat ini. Kami akan beribadah ya Bapa. Berkatilah kami dari awal sampai akhir. Pimpinlah kami di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Mega, tadi Kak Mega kan tanya ya, tema kita minggu ini apa? Iya, Kak. Adik-adik yang di rumah juga pasti belum tahu. Tema kita minggu ini, Yesus diolok-olokan. Oh, diolok-olokan. Apa sih Kak diolok-olokan? Diolok-olokan itu diejek. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, semua orang sudah berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka mengejek Tuhan Yesus. Mereka sebut Yesus sebagai Raja. Tapi mereka meludahi Yesus. Mereka mencaci maki Tuhan Yesus. Nah, itulah penderitaan Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Kak Mega. Oh, terus Kak, setelah diolok-olokan seperti itu, Tuhan Yesus marah enggak Kak? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus itu tidak pernah marah. Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan Yesus mengampuni mereka yang sudah mengejeknya. Begitu, Kak Mega. Oh, berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus itu baik dong ya Kak. Nah, sebagai pengikut Tuhan Yesus dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sama seperti Tuhan Yesus, yaitu bersikap baik, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu apa Kamela? BAIK dan TAAT. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, ikutin Kamela gerakannya ya. Oke. BAIK. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. TAAT. TAAT taat. TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi ya. Ikutin Kamela gerakannya. BAIK. BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. TAAT. TAAT taat. TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Adik-adik yang di rumah, seperti tadi Kamela sudah jelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus diejek, Tuhan Yesus dimaki, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tetap penuh kasih dan mengampuni. Nah, adik-adik yang di rumah harus sama seperti Tuhan Yesus. Ketika ada temannya yang nakal, ketika ada temannya yang mengejek, adik-adik tidak boleh marah.
adik-adik tetap harus penuh kasih. Dan ketika adik-adik juga ketemu dengan orang yang lebih tua, adik-adik harus menghormati, harus menghargai. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus diperlakukan kasar, Tuhan Yesus juga tidak marah. Begitu Kak Mega. Nah, betul itu Kamela. Sekarang adik-adik, supaya adik-adik lebih jelas lagi, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sikapnya baik, duduk yang manis, buka Alkitabnya. Dan sebelum itu kita bernyanyi lagu Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Boleh ikutin gerakannya sama Kamela ya adik-adik? anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi, lebih semangat lagi kita bernyanyinya ya adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa ikuti dalam hati masing-masing. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa berkatilah kami, ajarilah kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, marilah kita membuka Alkitab kita. Renungan atau khotbah kita di minggu ini diambil dari Matius pasal yang ke-27, ayat ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kalau sudah dapat, Amang akan bacakan untuk kita semua. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia batang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Anak-anakku sekalian, Amang mau bertanya, adakah kalian atau siapa yang ingin atau mau diejek? Adakah yang mau? Ada di antara kita yang di rumah mau diolok-olok? Jelek tuh, keriting tuh, hitam tuh, gak banget gitu. Ada? Pasti semua kita ataupun Amang pun sendiri ya sulit untuk menerima itu. Ya, bahkan ada yang sakit hati, ada yang masuk ke kamar lalu tutup kamar, banting pintu, atau ambil sesuatu dilempar orang yang mengolok-olok. Mengapa begitu? Karena apa?
Karena ketika seseorang diolok-olok, diejek, pasti hatinya itu panas sekali. Rasanya emosi, pengen marah, pengen membalas, pengen melempar kembali, pengen memukul lagi. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang mau diejek. Tidak ada satupun di antara kita yang mau diolok-olok. Tetapi itulah bedanya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah bedanya dengan Tuhan kita. Tuhan kita walaupun diejek, diolok-olok seperti renungan kita di pagi ini, Tuhan Yesus tetap sabar. Ia tidak melawan, Dia tidak membalas. Mengapa? Karena orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus itu adalah serdadu-serdadu yang punya dosa, yang punya kesalahan. Yesus harus mati disalibkan untuk menebus, untuk mengampuni serdadu-serdadu yang mengolok-olok tadi. Yesus mau disalibkan untuk menghapus dosanya Amang, dosanya anak-anak sekalian di rumah. Itu makanya Tuhan Yesus tidak mau membalas. Bagaimana Yesus diolok-olok? Betul bahwa Tuhan kita Yesus adalah raja dari segala raja di dunia ini. Tentu seorang raja itu gagah, ya. Luar biasa hebat penampilannya. Pakai mahkota yang hebat, jubah yang bagus, yang keren, pakai tongkat ya, atau mungkin keris ya, ataupun pedang yang gagah. Tetapi serdadu-serdadu tadi mengolok-olok Tuhan Yesus dengan apa? Memberi mahkota duri, sakit ya. Memberi jubah-jubah yang tidak pantas, lalu seakan-akan mereka menyembah kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian memukul dan menghina Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, mengapa Tuhan Yesus diolok-olok? Karena tadi Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Sebetulnya yang diolok-olok itu adalah kita. Kenapa? Karena kitalah yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Seharusnya kita yang dibawa, ditangkap, lalu kemudian dihadapkan ke pengadilan. Seharusnya kita yang dihukum, bukan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Dia mau menggantikan kita untuk diolok-olok, diejek dan dihina. Supaya apa? Ketika nanti kita semua manusia mati, kita akan sebelum masuk ke surga akan dihadapkan ke pengadilan yang terakhir. Di sanalah Allah akan memanggil setiap kita. Hai kamu Doni, ke sini. Selama kamu hidup di dunia, apa yang kamu perbuat? Semua yang kamu perbuat jahat. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan datang. Allah Bapa, ampuni dia. Doni sudah tidak bersalah lagi. Aku Tuhan Yesus yang menggantikan Doni. Begitulah anak-anak sekalian. Jadi siapa yang diolok-olok, yang diejek dan dihina, itu sebetulnya adalah kita. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Terima kasih, kita harus bersyukur, harus berterima kasih. Karena oleh pengorbanan Yesus kita diselamatkan. Kita tidak akan masuk ke neraka, ya, tidak masuk kepada penghukuman yang selama-lamanya. Nanti kita akan masuk kepada kehidupan yang penuh dengan bahagia bersama Allah di kerajaan yang datang, yaitu surga kekal. Anak-anak sekalian, apa yang mau kita pelajari di minggu pagi ini?
Jangan pernah mengolok-olok saudaramu. Jangan pernah mengejek saudaramu. Kalaupun dia hitam, kalaupun dia jelek, atau rambutnya botak seperti Amang, rambutnya keriting gimbal, semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, kalau ada temannya yang sedikit nakal, jangan diolok-olok, jangan diejek, tetapi diingatkan. Ya, nah. Kalau ada di antara kita yang sering diejek atau diolok-olok, ya zaman sekarang itu namanya dibully ya. Nah, jangan gampang untuk sakit hati dan marah. Ingatkan mereka, nggak boleh begitu. Jangan dibalas kelakuan yang jahat dengan yang jahat tapi balaslah kelakuan yang jahat dengan kelakuan yang baik. Ingatkan temannya. Gak boleh begitu, gak boleh membuli, gak boleh menghina, gak boleh mengejek. Setiap kita adalah ciptaan Tuhan. Begitu. Yang kedua adalah apa? Kita harus menghargai siapapun. Ya, tidak boleh merendahkan orang lain, harus dihargai. Karena setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, kecil, besar, jelek, bagus, cantik, ya, semua sama di hadapan Tuhan. Jadi kita harus menghargai mereka. Yang ketiga adalah apa? Syukurilah apa yang menjadi pengorbanan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Ia mau diludahi, ia mau diejek, dipukul, diolok-olok. Semua untuk kita. Bilang terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena pengorbananmu, aku anak sekolah minggu Wisma Asri bisa diselamatkan. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Di sana akan kita melihat dan mengingat, merayakan bagaimana pengorbanan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan kita yang baik akan disalibkan. Ingatlah, semua itu untuk kita. Dan kita harus bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah renungan atau khotbah di minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, ikuti doanya di dalam hati. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur akan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tidak mengolok-olok, mengejek, menghina sesama kami. Tetapi biarlah kami belajar untuk menghargai, menyayangi, mencintai sesama kami. Bapa kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, rela mau diolok-olok, rela mau dihina. Semua oleh karena kami ya Bapa. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya dihina, kami yang seharusnya diolok-olok, tetapi Tuhan mau menggantikan kami. Tuhan sangat sayang dan mencintai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menerima anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu. Berkati di sekolah, berkati yang kami masih terus belajar dari rumah, berkati kami dalam bermain di rumah. Bapa jaga kami semua dari penyakit corona. Kami berdoa supaya kiranya Engkau sembuhkan dunia ini. Sedang berjalan ya Bapa vaksin untuk melenyapkan, untuk menyembuhkan penyakit corona, supaya semua berjalan dengan baik. Berkatilah gereja kami, berkati guru-guru sekolah kami yang terus berjuang menyediakan ibadah melalui live streaming. Berkatilah juga ya Bapak orang tua kami. Tuhan tolong dan sayangilah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian
Yesus dibawa menghadap ke imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua, dan semua orang berkumpul di situ. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang melakukan kesaksian palsu tentang Yesus. Maka imam besar pun bangkit berdiri. Katanya, "Tidakkah engkau memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji?" Jawab Yesus kepadanya, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa." Maka imam besar itu pun mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya kepada Allah." Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu pagi-pagi benar mereka membelenggu Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Dan Pilatus berkata kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus kepadanya, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu kata Pilatus kepada Yesus, "Lihatlah betapa banyak tuduhan orang-orang itu kepada engkau." Maka dari itu Pilatus pun kembali berkata dan bertanya kepada orang-orang banyak itu. Katanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka orang-orang itu berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus pun berkata lagi, "Tetapi kejahatan apakah yang dilakukannya?" Lalu orang-orang itu semakin keras berteriak, "Salibkan dia!" Lalu pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas yang telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, Barabas pun dibebaskan. Tetapi Yesus disiksanya dan diserahkan untuk disalibkan. Dan mereka mengenakan Yesus dengan jubah berwarna ungu, lalu memberikan sebuah mahkota duri di atas kepala Yesus, serta mereka memberi hormat kepada Yesus. Tetapi ada seorang yang berkata kepada Yesus, katanya, "Salam, hai orang Raja Yahudi." Nah adik-adik, dari cerita Tuhan Yesus yang kita sudah dengar tadi dan kita saksikan, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga loh. Yang pertama, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya, kita sebagai anak Tuhan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menghargai dan menghormati orang yang lebih tua dari kita, serta orang di sekeliling kita. Yang kedua, kita harus berlaku sopan, santun kepada orang lain. Contohnya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga tata krama dan perkataan kita. Kita tidak boleh sembarangan untuk berucap dan berperilaku ya adik-adik terhadap orang tua dan orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang ketiga, kita meneladani kasih Yesus untuk kita. Contohnya, kita sebagai anak Tuhan harus bisa saling memaafkan orang yang bersalah atau yang tidak sengaja melakukan kesalahan kepada kita. Kita harus saling memaafkan dan saling mengasihi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dan yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Maka dari itu, yuk mulai hari ini kita harus selalu saling mengasihi dan belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan anak Tuhan yang menurut firman Tuhan. Dan hidup kita akan selalu terberkati, serta Tuhan akan selalu hadir di hati kita. Nah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasanya, adik-adik siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Jangan lupa ya adik-adik, persembahannya dikasih ke mama atau papa untuk diberikan ke Sinto wilayah atau ke gereja. Nah, sambil kita bernyanyi lagu apa Kamela? Kita nyanyi Son Adong dan Sekolah Minggu Paling Yahud. Ikuti gerakannya Kamela ya adik-adik. Dison Adong, Dison Adong, hubungan Tuhan, parbueni ngoluku nasotarok nian, sadia ma argana Tuhan, molo saini rajuman sude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroham. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya Sekolah Minggu paling Yahud. Dison Adong, Dison Adong, hubungan Tuhan, parbueni ngoluku nasotarok nian, sadia ma argana Tuhan, molo saini rajuman sude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroham. Sekolah Minggu paling Yahud, Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya Sekolah Minggu paling Yahud. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Masuk dalam aktivitas kita untuk minggu ini, kita akan membiak telur Paskah. Karena minggu depan kita sudah akan merayakan Paskah, kita akan membuat telur
Paskah dalam berbentuk domba. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang akan kita pergunakan di sini ada telur plastik. Adik-adik bisa menggunakan telur yang asli ya, tapi harus direbus terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada kapas. Ini kapas wajah. Bisa nanti adik-adik bentuk bulat-bulat seperti ini ya. Ini sebagai bulunya nanti. Nah, di sini ada manik-manik mata. Ini sebagai mata dombanya nanti. Terus gunting, lem di sini ada 2. Kalau kakak sih pakainya nanti double tip. Nah, dan juga kardus bekas. Oke, adik-adik, pertama kakak ambil gunting dan double tipnya. Kakak akan potong-potong double tipnya ya adik-adik. Kita potong. Double tip yang sudah kita potong kita lilitin ke kulit telur. Nah, kalau di sini kakak kan pakai telur plastik. Kita lilitin ke kulit telurnya terlebih dahulu supaya nanti memudahkan kita untuk menempelkan bulu-bulu dombanya. Nah, adik-adik, setelah nanti double tipnya kita lilitin semua ke kulit telurnya, baru deh kita tempelin kapasnya satu-satu ke permukaan kulit telur yang sudah ditempeli double tip. Nah, seperti ini adik-adik. Oh iya adik-adik, untuk yang di depannya ini kakak sengaja pisahin. Ini sebagai wajah dombanya nanti adik-adik, untuk kita tempeli matanya sama mulutnya. Nah, adik-adik tempelin aja nih kapasnya sampai semua penuh. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini ya adik-adik. Ini kulit telurnya sudah semua kakak tutupi dengan kapas. Jadi setelah seluruh kulit telurnya sudah ditutupi dengan kapas, saatnya kita akan menempel mata dan juga mulut dombanya. Ini manik-manik matanya kakak sudah tempeli dengan double tip ya adik-adik, tinggal kita tempelkan saja. Nah, kira-kira seperti ini ya adik-adik. Nih, kita sudah tempelkan matanya, selanjutnya kita tempelkan mulutnya. Nah, sudah jadi dong adik-adik. Akhirnya seperti ini. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya adik-adik. Mata dan mulutnya sudah selesai kakak tempel. Oke adik-adik, di sini kakak sudah selesai membuat 2 domba, 1 pakai masker karena sekarang musim corona, jadi kemana-mana kita harus memakai masker. Di sini kakak sudah jadikan kardus bekas tadi sebagai kandangnya ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah boleh membuat kreasi telur Paskah bebas mau membuat seperti apa. Nah, tapi di sini dari kakak membuat telur Paskah tetapi dibentuk menjadi seekor domba. Nah, untuk minggu depan adik-adik boleh mengirimkan foto hasil kreativitas adik-adik ya, dikirimkan ke nomor. Adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amang Inang yang ada di rumah dan anak-anak sekalian, inilah kami yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita, sampai jumpa di minggu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.